Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tentang ilmu public speaking ya. Jadi kalau kemarin kita bahas berkaitan dengan masalah eh, artikulasi, maka kali ini kita akan bahas masalah intonasi ya. Jadi yang pertama dulu bahwa intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada kita ketika kita berdialog atau berbicara atau kita speak up gitu ya. Jadi itu tinggi rendahnya nada. Nah, kita akan bahas bagaimana sebetulnya tinggi rendahnya nada itu supaya enak didengar gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi. Oh ya, hari ini tanggal 4 Agustus 2022. Jadi saya ucapkan dulu kepada bangsa kita selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 ini ya. Semoga kita menjadi bangsa yang lebih mandiri, lebih dewasa dan lebih memakmurkan masyarakatnya. Oke, jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti Anda akan mendapatkan notifikasi ya, kalau kita mengupdate video terbaru, karena ini akan berkelanjutan tentang ilmu public speaking atau ilmu komunikasi. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda. Mungkin teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi tentang bagaimana ilmu berbicara di depan umum itu ya. Baik, kita ke pokok pembahasan yaitu tentang intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada kita berbicara. Kemudian kalau secara umum ada bermacam-macam intonasi ya, tergantung berdasarkan apa kita berbicara atau kita mendialogkannya. Nah, yang pertama diantaranya intonasi itu ada dua. Kalau ini berdasarkan tinggi rendahnya nada kita berbicara. Ada intonasi monoton, ada intonasi yang dinamis gitu ya. Intonasi monoton itu datar. Jadi saya contohkan saja begini misalkan. Berdasarkan hasil rapat sidang kabinet Ikhwasbank dan Indak, didapatkan bahwa untuk itu perlu adanya inovasi. Nah, inovasi itu menunggu petunjuk dari Bapak Presiden. Nah, bla 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 bla. Jadi monoton gitu ya. Itu sebentar. Kalau mungkin lama jadi ya nggak nyaman. Tapi kondisinya semacam itu. Itu yang saya contohkan sebagai monoton. Atau juga bisa cepat tapi monoton gitu ya. Jadi nggak enak didengar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dinamis. Dinamis itu contohnya begini. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di radio FM kesayangan Anda. Dan pagi hari ini kita akan berdialog tentang bagaimana kita memajukan kota kita tercinta ini ya. Karena beberapa waktu yang lalu Wali Kota Surabaya sempat menyampaikan bahwa kita semua warga kota Surabaya boleh atau dipersilahkan untuk memberikan saran atau usulan untuk kemajuan kota Surabaya. Dan untuk itu diberikan media berdialog antara warga kota Surabaya dengan para pejabat yang ada di pemerintah kota Surabaya. Tinggal nanti dilihat jadwalnya saja. Misalkan untuk dinas kebersihan jadwalnya hari Senin, kemudian untuk dinas perindustrian dan perdagangan hari Selasa dan juga yang lainnya. Nah, itu satu contoh gitu ya, bahwa di dalam kita berdialog ada beberapa catatan, yaitu ada tentang kedinamisan kita berdialog. Tinggi rendah nada sudah berbeda dengan yang tadi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian masih ada lagi pembagian intonasi berdasarkan fungsi kita berbicara atau tujuan kita berbicara. Nah, diantaranya ada yang bertujuan untuk komunikasi, ada yang bertujuan untuk presentasi kan gitu. Jadi kalau misalkan begini, kalau kita bertujuan untuk presentasi ya seperti yang ada di di siaran radio itu presentasi gitu ya. Jadi tentang kita menyampaikan makalah itu presentasi. Nah, kalau komunikatif, jadi ada dua, presentasi dan komunikatif. Komunikatif itu begini misalkan, ketika kita bertemu dengan sahabat kita, hai gimana kabarnya? Sekarang sudah bekerja di mana? Terus kemudian temannya menjawab, saya sekarang sudah bekerja di pabrik kertas di BUMN dan alhamdulillah ya, bagus di sana. Kemudian teman-teman kita juga ada yang kerja di sana kok. Nah, kamu sendiri kerja di mana? Nah, itu komunikatif. Jadi kebiasaan kita komunikasi sehari-hari. Nah, itu kan bedanya. Oke, tinggal nanti Anda memperdalam lagi bagaimana kita bisa punya intonasi
komunikatif, intonasi presentasi, intonasi yang dinamis, atau intonasi yang monoton. Tinggal kita pakai yang mana yang cocok untuk kita. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, dan tunggu video yang berikutnya berkaitan dengan aksentuasi.